เฮาก็สิเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่แม่นแค่วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะในบ้านน้ำปลาน้ำเขาน้ำต้นไม้ตามให้ตามหน้าเสียมีผีอยู่เบิดทุกอย่างเลย Di episode ini, kita udah ngomongin gimana genre slasher terus berevolusi lewat trope Final Girls. Di situ juga disinggung sedikit gimana genre horor selalu dekat dengan penderitaan orang-orang yang dipinggirkan oleh sistem. Sekarang kita bakal ngebahas dua film yang berhasil mengemas isu ini dalam genre horor. Candyman versi Jordan Peele dan The Medium, hasil kolaborasi Na Hong Jin dan Banjong Pisantanakun. Sebenarnya Candyman dan The Medium bener-bener formulaic. Yang satu urban legend, slasher, dan ada final girl-nya. Satunya lagi folk horror, pakai konsep found footage dan eksorsisme. Elemen-elemennya nggak ada yang baru. Cinta horor mungkin bisa nebak arah plotnya. Tapi ada elemen lain yang bikin dua film ini bisa dibilang efektif menggunakan konsep horor, yaitu cara keduanya mengolah isu trauma minoritas yang mereka usung. Kalau diperhatikan sekilas, Candyman dan The Medium mungkin kayaknya beda banget. Tapi sebenarnya punya beberapa poin serupa yang ada di dua-duanya. Misalnya gimana dua-duanya membahas dendam generasi, kutukan generasi, karakter utama yang poses alias kerasukan, dan konsep horor dalam ruang lewat Cabrini Green di Candyman dan Isan di The Medium. Salah satu kesamaan paling menonjol dari keduanya adalah plot utama yang mengeksploitasi trauma kelompok terpinggirkan. Di Candyman 2021, Jordan Peele berperan besar. Aktor, penulis, sutradara, dan produser yang dirayakan Hollywood sebagai pembawa New Black Cinema ini berperan sebagai produser dan penulis naskah. Kata Nia Da Costa, sutradaranya, Candyman versi 2021 sengaja dibikin untuk mengklaim kembali agensi orang-orang kulit hitam yang kepalang buruk direpresentasikan trilogi kanon Candyman era 90-an. Karakter Daniel Robitaille, si Candyman original, diceritakan dibunuh keji orang kulit putih kaya raya karena pacaran dengan putrinya. Tangan kanan Daniel dipotong pakai gergaji berkarat dan ditancapkan kail. Tubuh Daniel lalu dilumuri madu dan dia mati disengat ribuan lebah. Da Costa dan Peele merasa perlu mereklaim Candyman kembali, karena ia adalah hantu yang lahir dari rasisme berabad-abad di Amerika Serikat. Daniel dikisahkan sebagai anak budak yang naik kelas karena jago melukis. Tapi pernikahan antar ras yang sempat tabu di sejarah Amerika Serikat akhirnya bikin hidup Daniel singkat dan mati tragis. 2 dari 3 film canonnya, Candyman sempat dipuji sebagai slasher bagus karena social commentary yang dibawanya. Tapi kata kritikus Carvel Wallace, yang juga keturunan kulit hitam AS, 3 film pendahulu Candyman justru buruk karena masih dibingkai pakai kacamata kulit putih. Di Candyman 1992 misalnya, walaupun coba mengangkat isu trauma warga kulit hitam di Chicago, protagonis film ini adalah Helen Lyle, perempuan kulit putih yang punya obsesi dark academia, alias mengeksplorasi kelompok rentan lewat perspektif biasnya sebagai orang kulit putih. Kelompok yang dikenal sebagai aktor utama imperialisme dan kolonialisme dalam sejarah hidup manusia. Di sequel Candyman 2, keluaran 1995, semua cucu Daniel malah orang-orang kulit putih yang merahasiakan identitas kakek buyutnya karena merasa aib. Di film ketiga, Candyman Day of the Dead, protagonis utamanya masih perempuan kulit putih yang adalah keturunan terakhir Daniel. Selain rasis ke warga kulit hitam, film paling jelek dari trilogi ini juga bikin kelompok Hispanik jadi tumbal di plotnya. Di Candyman 2021, bias itu dirapikan. Sejarah hidup Daniel diluruskan dan diberi konteks yang lebih dalam. Terutama di bagian kenapa brutalitas polisi berpengaruh besar dalam penindasan orang kulit hitam di AS. The Medium yang datang dari Asia juga meminjam trauma mereka yang dipinggirkan. Latar utamanya terjadi di Isan, daerah timur laut Thailand. Orang-orang di sana dikenal sebagai masyarakat kelas 2 di Thailand. Meski populasinya terbanyak kedua di sana, etnis Isan dikucilkan dan didiskriminasi secara sosial, politik, dan ekonomi. Menurut catatan Jacob Rix, profesor ilmu politik Singapore Management University,
Ada masanya selama beberapa dasawarsa, pemerintah Thailand membuat kebijakan yang mengeringkan pedesaan demi mendanai modal dan memberi subsidi buruh perkotaan. Orang-orang Isan termasuk yang paling miskin di Thailand. Seringkali disebut terbelakang karena etnis mereka yang masih keturunan Lao. Ini tentu aja dampak dari kolonialisme. Pada 1904, Siam, nama lain Thailand, membuat kebijakan untuk mengklasifikasikan semua etnis Lao di perbatasan sebagai Thai, tapi jenis yang lebih rendah. Kebijakan itu muncul karena Perancis yang menguasai Laos sejak 1887 mulai mengincar orang-orang Lao yang tinggal di seberang Mekong, yang nantinya disebut Isan. Gak kayak penindasan orang kulit hitam di AS yang lebih populer secara global, sejarah traumatis Kon Isan alias orang Isan belum tentu dikenali negara-negara serumpunnya di Asia Tenggara. Informasi sejarah Isan ini memang gak gamblang hadir di The Medium. Tapi sama kayak kehadiran Cabrini Green di Candyman, Isan sendiri adalah salah satu karakter penting di dunia The Medium. Buat banyak orang, teknik found footage dalam The Medium jadi pertunjukan utama yang menarik atensi paling besar. Teknik ini bukan hal baru sebenarnya. Ada Blair Witch Project, Kramat, Noroi, Paranormal Activities, dan sebagainya. Satu-satunya yang bikin found footage The Medium beda adalah kualitas kamera yang lebih jernih dari film-film serupa. Sebagian orang suka karena gambarnya lebih jelas. Sebagian nggak suka karena efek ngerinya berkurang gara-gara keterlibatan campers yang kentara di cerita. Daripada ngebahas teknik found footage ini, lebih menarik ngelihat gimana Isan dihidupkan oleh sutradara Pisan Tanakun dan produser Hong Jin sejak adegan pertama. เฮาก็สิเชื่อว่ามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง Ada banyak sorotan wide shot dan medium wide shot karena format found footage yang dipakai untuk memberi jarak antara para pembuat dokumenter dan karakter yang mereka ikuti. Di saat bersamaan, pilihan ini bukan cuma bikin kita bersimpati pada para tokoh, tapi juga mengenal Isan yang masuk ke dalam frame. The Medium sebetulnya pakai rumus folk horror standar, memilih kelompok yang jauh dari hidup mainstream sebagai sentral cerita. Folk ini juga biasanya nggak modern, percaya tahayul, dan punya situasi ekosospol yang dianggap urban stagnan. Isan jadi pilihan yang tepat karena sejarah ekosospolnya. Sama kayak Cabrini Green, perumahan subsidi di Chicago, yang jadi saksi komunitas kulit hitam dihantam horor rasisme dan brutalitas polisi. Di bukunya Landscape of Fear, Yi Futuan bilang kalau ketakutan dikonstruksi manusia lewat banyak medium. Cerita lisan, surat kabar, dongeng, yang ujungnya pasti berefek pada realitas. Produksi cerita-cerita ini yang tujuannya menyebar ketakutan bisa berdampak hebat buat manusia. Bukan cuma secara individu, tapi juga kelompoknya, yang satu ras, etnis, agama, atau identitas lainnya. Kata Yi Futuan, ketakutan bisa mengatur keruangan manusia, dan yang mampu mengatur itu adalah mereka yang berkuasa. Ini yang bikin Cabrini Green dan Isan jadi menarik dan relevan, sebagai tempat yang memungkinkan horor terjadi. Pilihan ending kedua film ini juga punya semangat serupa. Di Candyman, pemenangnya adalah Daniel, dan semua luka generasi pria-pria kulit hitam yang jadi korban brutalitas polisi-polisi rasis. Atau di kasusnya The Medium, pemenangnya jelas hantu-hantu buruh yang gentayangan. Pesannya jelas, kematian bukan batasan buat dendam mereka pada keluarga penindas. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih suka Candyman atau The Medium? Menurut kalian, efektif nggak jurus-jurus horor yang dilempar di dua film ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film horor yang mungkin seru ditonton di Halloween ini? Silahkan berbagi di kolom komentar loh. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik dan tentunya relate buat kita semua. Sampai ketemu di Misbar episode berikutnya.